Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya pekan hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah anak-anak, pada pekan hari ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan serta diberikan panjang umur dan bisa dapat bertemu kembali bersama Ustazah Fikri dalam pelajaran IPS. Nah, sebelumnya Ustazah mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Semoga apa yang kita sudah lakukan di bulan puasa Ramadan kemarin bisa terlaksana pahala-pahalanya yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustazah sendiri. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masih di tema 9 terkait tentang benda-benda di sekitarku. Tetapi kita sudah masuk kepada subtema 2, yaitu tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada aturan pembelajaran IPS. Nah, yang pertama di sini aturannya, pastikan fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang kedua, aturannya yaitu pastikan bekerja sampai tuntas. Yang ketiga, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya. Nah, 4 inilah terkait tentang aturan pembelajaran IPS. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada lagu tema. Nah, lagu temanya yaitu dengan lirik menanam jagung. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya, teman-teman. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama mengetahui benda sekitar kita. Ada zat tunggal, ada campuran, ada homogen dan heterogen. Air, garam, gula dan emas itu termasuk pada zat tunggal. Sekarang saatnya zat campuran. Heterogen itu tidak sempurna. Air dengan kopi, air dengan tepung. Homogen itu tercampur sempurna. Sirup, udara, perunggu, kuningan, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Terima kasih teman-teman sudah bernyanyi bersama Ustazah. Nah, selanjutnya di sini ada terkait tentang subtema pekan hari ini, yaitu tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Di mana di sini Ustazah mengambil satu subtema tentang air mineral, di mana kandungan mineral yang terdapat dalam air ternyata bermacam-macam dan memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, berbagai macam mineral ini bermanfaat juga dalam ditemukan dalam makanannya. Nah, hanya saja terkadang kita tidak selalu mendapati dalam jumlah yang cukup banyak. Kekurangan tersebut bisa didapatkan dari air bermineral dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, di sini berikut diantaranya kekurangan tersebut. Yang pertama ada klorida dan bikarbonat, di mana bisa membantu memberikan keseimbangan pada sistem pencernaan. Yang kedua ada zat besi,
membantu menghantarkan oksigen dalam sistem peredaran darah. Yang ketiga yaitu ada kalsium, memperkuat tulang dan gigi. Yang keempat ada magnesium, bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh untuk relaksasi dan menurunkan tekanan darah. Serta yang terakhir ada sulfat, yaitu detoksifikasi tubuh. Nah, inilah terkait tentang subtema pekan hari ini dalam dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi IPS pekan hari ini. Materinya terkait tentang kegiatan ekonomi dan produk unggul masyarakat di lingkungan. Mohon teman-teman menyimak informasi yang Ustazah sampaikan ya. Nah, yang pertama di sini, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, maka manusia dapat melakukan kegiatan. Nah, dengan sebutan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi adalah kegiatan membuat, menyediakan, membeli, atau menjual barang jasa. Nah, setiap kegiatan ekonomi ini setiap orangnya berbeda-beda, pasti tidak sama tentunya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ada orang yang bekerja sebagai petani, yaitu dia dapat memproduksi bahan pangan. Terus yang kedua, ada juga orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Lanjutnya, petani itu membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Di sini, maka jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung untuk terpenuhinya semua kebutuhan manusia secara saling bekerja sama. Nah, selanjutnya di sini ada usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada pertanian, yang kedua perkebunan, yang ketiga peternakan, yang keempat perikanan, yang kelima kehutanan, yang keenam pertambangan, ketujuh perindustrian, dan yang ke-8 serta 9 yaitu ada perdagangan dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu usaha kegiatan ekonominya. Yang pertama itu ada pertanian, di mana usaha pertanian ini merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia, yaitu disebut dengan negara agraris, di mana hasil pertanian Indonesia ini seperti padi, jagung, ubi, dan palawija. Nah, teman-teman bisa melihat contoh terkait gambar seorang petani ya yang di samping tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perkebunan, di mana perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman, di mana perkebunan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Di mana yang pertama, perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Jadi maksudnya yang mengelola perkebunan itu hanya rakyatnya saja atau orang yang berada di tempat tinggal tersebut. Nah, yang kedua ada perkebunan besar. Nah, perkebunan besar ini biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Nah, hasil perkebunan besar biasanya ini dapat ditunjukkan untuk mengekspor hasil perkebunan tersebut untuk menghasilkan penanaman modal bagi negaranya. Nah, contoh hasil dari perkebunan yaitu ada karet, kelapa sawit, dan tebu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada peternakan, di mana peternakan adalah
usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Jadi maksudnya usaha kegiatan ekonomi dalam peternakan ini yaitu binatang-binatang yang mereka pelihara serta dapat diambil manfaatnya dari binatang tersebut. Nah, usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, yang termasuk peternakan hewan besar yaitu seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil yaitu yang termasuknya ada kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan yang terakhir usaha peternakan terakhir yaitu ada peternakan unggas. Pasti teman-teman sudah tahu kan binatang unggas itu apa saja? Ya betul, binatang unggas itu seperti ayam, itik, entok, dan burung serta yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada usaha kegiatan ekonomi dalam perikanan, di mana usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha yang memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Nah, teman-teman bisa melihat contoh gambarnya ya yang di samping. Nah, selanjutnya perikanan darat ini meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, contoh hasil dari perikanan air tawar yaitu seperti ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan dari air payau yaitu contohnya seperti ikan bandeng. Nah, teman-teman bisa membedakan ya, perikanan darat ini meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, perikanan air tawar ini contohnya penghasilannya yaitu hasil dari perikanan air tawar itu seperti apa? Seperti ikan gurame, lele, dan nila serta bawang. Sedangkan kalau dari dari perikanan air payau yaitu termasuknya ikan bandeng. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada kehutanan, di mana usaha kehutanan ini dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Jadi maksudnya dari usaha kegiatan ekonomi kehutanan ini yaitu dapat melakukan untuk mencegah terjadinya pengundulan serta dapat melakukan reboisasi ketika hutan tersebut sudah punah. Nah, contoh hasil usaha kehutanan yaitu seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Nah, selanjutnya di sini juga usaha kehutanan juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, pepohonan yang tumbuh di hutan membantu untuk meresapkan air ke dalam tanah. Nah, dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu juga, hutan ini juga berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangnya berbagai satwa. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan usaha ekonomi yang keenam ada pertambangan, di mana pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia, di mana mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Nah, teman-teman bisa melihat contoh terkait orang dalam mengambil hasil pertambangan di samping tersebut ya, ada gambar contohnya. Nah, contoh hasil barang tambang yaitu seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Nah, yang ketujuh yaitu usaha kegiatan ekonomi yaitu ada perindustrian, di mana industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah tersebut berasal dari sumber daya alam. Nah, selanjutnya industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Nah, usaha industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok,
atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Nah, contoh hasil industri yaitu seperti benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Nah, yang kedelapan yaitu ada usaha kegiatan ekonomi dalam perdagangan, di mana perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil dari pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, perdagangan yang dilakukan antara negara disebut ekspor dan impor. Nah, teman-teman harus tahu ya, ketika nanti ada soal terkait perdagangan yang dilakukan antar negara disebut apa? Itu disebut dengan ekspor dan impor. Nah, di sini ada pengertiannya, di mana kalau ekspor itu adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha yang memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, teman-teman bisa mengambil lebih singkatnya, kalau misalkan ekspor itu kita mengirimkan barang ke luar negeri, sedangkan kalau impor itu kita membeli barang dari luar negeri, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu dalam usaha itu ada usaha jasa, di mana usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi, usaha kegiatan ekonomi yang terakhir ini adalah jasa, di mana usaha jasa ini adalah usaha yang menyediakan jasa. Jasanya bukan produk barang yang dapat mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, salah satu bagian pekerjaan dari usaha jasa yaitu menjadi pemandu wisata. Selain itu juga usaha-usaha yang termasuk dalam bidang jasa seperti tukang ojek, beca, angkutan umum, dan bidang pariwisata yang lainnya. Nah, teman-teman, itulah usaha kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam 9 usaha. Nah, selanjutnya di sini ketika teman-teman sudah memahami informasi yang Ustazah sampaikan, maka Ustazah di sini akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pekan hari ini. Yang pertama, kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan membuat, menyediakan, membeli, atau menjual barang jasa. Nah, yang kedua, kesimpulannya, kegiatan ekonomi masyarakat dapat meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, serta jasa. Nah, yang terakhir kesimpulannya, usaha ekonomi adalah usaha yang dikembangkan secara ekonomi untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia. Nah, teman-teman, itulah informasi materi pada hari ini dalam kesimpulannya. Nah, selanjutnya di sini ada terkait tentang proyek. Oke, proyek teman-teman pada pekan hari ini yaitu teman-teman mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggal teman-teman. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan contoh, yaitu salah satunya terkait tentang perkebunan. Nah, produk unggulannya seperti apa? Kelapa sawit dan tebu. Nanti teman-teman silahkan mencari tahu apa saja produk-produk unggulan dari usaha-usaha kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggal teman-teman. Jika teman-teman belum memahami terkait proyeknya, boleh teman-teman bertanya melalui Google Classroom ya, di kolom komentarnya. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran pekan hari ini sudah tuntas. Pastikan nanti teman-teman membacanya kembali terkait tentang video pembelajaran materi yang
Ustazah sampaikan di sini. Kalau begitu kita tutupkan saja pembelajaran pekan hari ini dengan membaca hamdalah ya, yang akan dipimpin lagi oleh Ustazah. Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, cukup sekian informasi yang Ustazah sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.